لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. Adapun kisah yang ketiga adalah kisah yang menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Di dalam kisah tersebut terdapat faedah yang sangat berharga sekali terkait fitnatul ilm. Fitnah masalah ilmu. Fitnah ilmu bagi orang-orang yang bodoh adalah dia malas mempelajari ilmu. Maka ilmu akan menjadi fitnah bagi dirinya. Sedangkan fitnah ilmu bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu adalah dia merasa malas untuk meningkatkan kualitas ilmunya. Maka di dalam ayat ini diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam berazam mengatakan wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'a bahraini au amdi huquba. Dan ingatlah ketika Musa pernah berkata kepada pembantunya, kepada temannya dalam safar itu, aku tidak akan pernah istirahat sampai aku menemukan dua aliran sungai, tempat ilmu yang Allah Ta'ala isyaratkan kepada Nabi Musa, itu tempat Nabi Khidir berada. Au amdi huquba, atau aku akan jalan terus menerus sampai aku binasa. Di sini menunjukkan bagaimana azam, tekad seorang Nabi Musa alaihi salam dalam mencari ilmu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari fitnatul ilm ini. Jadi ketika kita malas-malasan mencari ilmu, maka itu akan menjadi hujah di hadapan Allah. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, jangan sekali-kali kita berhenti dari menuntut ilmu. Jangan sekali-kali menjadi halangan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang sangat besar dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini adalah bagaimana ketawadhuan seorang Nabi Musa alaihi salam. Karena kita tahu secara derajat, siapakah yang lebih tinggi derajatnya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa alaihi salam. Secara derajat kalau dikatakan Nabi Khidir waliullah di atasnya Nabi Musa, itu salah. Secara derajat di mata Allah, Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena beliau seorang Nabi dan Rasul, membawa syariat. Sedangkan Nabi Khidir adalah seorang Nabi. Ini menunjukkan bahwa ketawadhuan itu merupakan kunci agar ilmu yang dimiliki tidak menjadi fitnah baginya. Karena musibah terbesar orang yang bergelut dengan dunia ilmu itu adalah al-ujub wal kibr. Sehingga ketika dia sudah merasa punya ilmu, dia akan malas mendengarkan ilmu dari yang lainnya. Inilah salah satu sebab terbesar ilmu itu menjadi fitnah, menggelincirkan dirinya. Kita contoh bagaimana Nabi Musa alaihi salam, bahkan beliau mengatakan satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Wahai Khidir, lihat, saya akan berusaha bersabar mengambil ilmu dari engkau. Engkau akan dapati aku orang-orang yang bersabar, dan aku tidak akan menyalahi aturanmu, tidak akan bermaksiat kepadamu. Di sini menunjukkan bahwa dalam aktivitas menuntut ilmu itu entah itu seorang ustadz atau entah itu sebuah lembaga, itu punya aturan wajar. Oleh karena itu, sebagai seorang penuntut ilmu harus harus siap untuk untuk mentaati aturan yang ada di tempat dia menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan wala aksi laka amra. Wahai Khidir, aku tidak akan bermaksiat terhadap perkara yang engkau atur. Apa itu perkaranya? Jangan engkau bertanya kepadaku, wahai Musa, tentang suatu perkara sampai nanti aku memberitahukannya kepadamu. Aturannya. Jadi
Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat kalau Nabi Musa mau belajar ilmu dari Nabi Khidir, syaratnya apa? Jangan bertanya sampai nanti dikasih tahu. Dan Nabi Khidir sudah mengingatkan, engkau kayaknya nggak bisa bersabar. Namun Nabi Musa mengatakan apa? Satajiduni insyaallah. Engkau akan dapati insyaallah saya akan bersabar. Nah, dan ternyata dalam perjalanannya kisahnya luar biasa sekali. Di awal perjalanan Nabi Khidir alaihissalam melewati sebuah laut, ya, kemudian di situ ada kapal-kapal, kemudian beliau melubanginya, dan seketika itu Nabi Musa bertanya. Nah, dan itu perkara yang wajar ketika seorang penuntut ilmu kadang khilaf, ya, bermaksiat, melakukan kesalahan terhadap aturan. Maka kemudian Nabi Khidir mengingatkan, ya, bukankah engkau sudah berjanji untuk bersabar? Nah, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah masalah fitnatul ilmi. Maka berhati-hati dengan fitnatul ilmi. Sekali lagi kami katakan bahwa ujian terbesar bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah al-ujub wal kibar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang baru mempelajari agama Allah di tahap awal, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Sedangkan ketika orang menuntut ilmu di tahap kedua, maka dia akan merasa tawaddu. Sedangkan orang yang menuntut ilmu di tahap yang paling tinggi adalah setiap kali dia menuntut ilmu, semakin dia merasa dirinya bodoh. Ini adalah tingkatan orang berilmu yang paling tinggi. Adapun yang terakhir adalah kisahnya, ya, Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang raja yang diuji oleh Allah dengan al-imarah, kekuasaan. Jadi di sini menunjukkan betapa fitnatul imarah, fitnah kekuasaan. Disebut sebagai Dzulqarnain, kita tahu kenapa Dzulqarnain, dua pemilik tanduk. Tanduk apa? Karena beliau memiliki kekuasaan bainal masyriq wal maghrib. Kekuasaannya sangat luar biasa dari timur ke barat. Tapi Masya Allah, kekuasaan yang beliau miliki tidak menjadikan beliau lupa dari Allah. Ya, kekuasaan yang beliau miliki tidak menjadikan beliau lupa dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran-pelajaran, ya, sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Ya, mungkin kita cukupkan sekian, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, astaghfiru minkum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.